Halo Sobat KR, selamat datang di program Financial Talk bersama saya Rozi Unuk. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang korelasinya mengatur uang dengan ibadah. Emang benar mengatur keuangan itu bisa jadi ibadah? Mari kita bahas lebih dalam. Ngatur uang itu bisa jadi ibadah loh. Kalau seandainya kita niatkan dalam proses mengatur keuangan itu supaya bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab ya, sama harta yang Allah titipkan kepada kita. Sobat KR pernah dengar dengan sebuah hadis yang membahas tentang ini, yang dimana setiap harta yang diberikan kepada kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana bunyi hadisnya? Ini bunyi hadisnya, yakni diriwayatkan oleh Ibnu Hibban At-Tirmizi bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua kaki seorang beriman pada hari kiamat tidak akan beranjak hingga dia ditanya 4 hal. Apa saja 4 hal itu? Yang pertama, tentang umurnya, dipakai untuk apa? Dipakai untuk apa dihabiskan umur tersebut? Yang kedua, tentang jasadnya. Ya, apa yang telah diperbuat dengan jasad yang diberikan, raga yang diberikan. Kemudian, yang ketiga, tentang ilmunya. Ilmu apa yang sudah diamalkan? Apakah ilmunya ilmu yang bermanfaat? Ya. Kemudian yang keempat, tentang harta. Digunakan untuk apa harta yang sudah Allah titipkan kepadanya? Ya, dan diperoleh dari mana harta tersebut? Nah, jadi 4 hal yang akan dimintai pertanggungjawaban. Nantinya itu salah satunya adalah dari mana kita mendapatkan harta tersebut dan untuk apa kita pakai harta tersebut. Ngatur uang itu bisa jadi ibadah loh. Kalau, ya ada kalaunya nih. Kalaunya bagaimana? Yang pertama, kalau seandainya direncanakan untuk investasi akhirat. Seperti apa contohnya? Yang pertama adalah wakaf planning. Ya, karena memang manfaat wakaf banyak. Yang kedua adalah sedekah. Istilah lain adalah infak planning. Ya, karena sedekah juga membantu. Kemudian yang ketiga, rencana keuangan untuk berangkat haji maupun ibadah umroh. Ini juga bagian rencana investasi akhirat yang perlu kita perjuangkan. Dan yang terakhir, yang keempat, digunakan untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua kita gunakan tools untuk mencapai tujuan lain yang sifatnya ibadah. Sobat KR pasti di sini sudah tahu bahwasannya haji itu hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang mampu. Dan salah satu ikhtiar untuk bisa berhaji dengan membuat financial planning, menabung, dan investasi. Contoh lainnya seperti untuk umroh, ya, kemudian nyiapin dana pendidikan anak, kemudian nyiapin tabungan masa tua, apalagi coba memberikan yang terbaik untuk keluarga dan orang tua, juga bagian dari tujuan keuangan yang bisa bernilai ibadah. Yang ketiga, dalam Islam, hidup mandiri itu dan tidak minta-minta itu menjadi suatu kewajiban. Ya, karena menabung sebagian harta untuk kebaikan kita di masa depan yang kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa, itu juga sudah dianjurkan dalam Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depanmu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Jadi, kalau seandainya sekarang kita lagi berusaha untuk yang pertama mengatur uang, yang kedua masih kerja biar cash flow kita positif, kemudian yang ketiga masih usaha supaya amanah bisa terselesaikan ya, terutama amanah yang berkaitan dengan riba. Kemudian yang keempat, masih konsisten belajar untuk menyisihkan dari tabungan tiap bulannya. Mari kita niatkan semuanya untuk ibadah. Ya, kita niatkan untuk ibadah. Sekian untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya di Financial Talk.